Para kekasih, kita diberi kesempatan oleh Tuhan kembali. Biarlah kita menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita menjadi waktunya Tuhan. Katakan, menjadi waktunya Tuhan. Saudara, itu artinya apa? Itu artinya bahwa hidup saya dan hidup saudara ada di dalam pengendalian waktu dari Tuhan. Sehingga waktu dari Tuhan itu akan terjadi. Sudah tentu kalau saya dan saudara ada pada waktu kita sendiri, waktu dunia, maka kita tidak bisa mengalami survival, kita tidak bisa keluar dari persoalan kita. Saudara, dan pada akhirnya, ini yang celaka, pada akhirnya waktu hidup kita itu berhenti dan kita tidak diselamatkan. Karena apa? Karena sepanjang waktu kita menggunakan waktunya dunia. Katakan, waktunya dunia membawa saya ke neraka. Waktunya Tuhan membawa saya ke sorga. Amin. Jadi ini kesimpulan dari khotbah yang akan saya sampaikan. Dan sementara saya dan saudara masih hidup di dunia, bila kita memakai waktunya Tuhan, yaitu kairos, nanti yang akan saya jelaskan, maka saya dan saudara ini ada pada rencana Tuhan. Seringkali kita berdoakan, Tuhan biarlah rencanamu terjadi. Ya saudara, Tuhan bilang, rencana apa? Aku gak pernah rencana apapun sama kamu. Karena kamu tidak ada pada waktuku, kamu tidak ada pada masa di mana aku bisa melakukan sesuatu dalam hidupmu. Engkau berada pada masa duniawi, engkau pada waktumu sendiri. Saudara, nah di sini sesuatu hal yang seringkali tidak kepikir oleh orang, oleh anak-anak Tuhan. Saudara, itu sebab kita mau mulai memikirkan, seperti judul dan tema daripada firman saat ini, waktu kita dan kairos Tuhan. Katakan, waktu saya dan kairos Tuhan. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Seperti lagu yang terakhir yang kita nyanyikan tadi. Saudara, biarlah waktu Tuhan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebab waktu Allah sudah jelas bukan waktu saya, bukan waktu Anda. Jadi bagaimana? Ya saya mengadaptasi diri saya, sejarah hidup saya pada waktunya Tuhan. Itu yang pintar, itu yang smart, itu yang selamat. Ya, jadi inilah sekilas yang akan saya sampaikan melalui firman tentang waktu Tuhan, bukan waktu kita. Saudara, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10, lebih dahulu kita akan membacanya. Judul daripada pasal 4 ini adalah Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Saudara, ya. Jadi ini kitab mengulangi apa yang sudah terjadi pada kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan. Ya, saudara. Dan diulangi dalam kitab Ulangan. Kenapa? Tuhan memerintahkan Musa menulis di dalam kitab Ulangan supaya ingat kembali. Sebab manusia ini, saudara, terbatas sekali, ya. Seorang dengan IQ rata-rata, maka dia tidak bisa menghafalkan. Minggu yang lalu sudah pasti lupa. Ya, kecuali dia punya IQ di atas 140, dia seorang yang jenius. Nah, itu lain soal. Dia bisa ingat betul apa yang bulan lalu sudah dikatakan. Para kekasih, itu sebab rata-rata manusia ini pelupa. Ya, saudara. Jadi perlu diulangi. Dan apa yang diulangi di sini? Untuk memelihara hukum Allah. Katakan, untuk memelihara hukum Allah. Supaya saya bisa masuk dalam kairos Tuhan. Ya, mari kita akan baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1, 2. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi. Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Amin. Para kekasih, di sini kita melihat dengan jelas adalah perintah Tuhan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Supaya
hati-hati, kamu sudah melihat perjalananmu dengan mata kepalamu sendiri. Kamu tahu apa mujizat yang aku lakukan. Kamu tahu ketika sebagian kamu memberontak kepadaku, lalu apa yang aku kirim sebagai hukuman kepadamu. Saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran dan Bilangan, beberapa kali Tuhan menghukum bangsa ini. Supaya apa? Dikatakan dalam kitab Ulangan, apa yang kamu lihat dengan matamu. Jadi kamu jangan sampai lupa apa yang kamu lihat dengan matamu tersebut. Saudara, jadi di sini kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan menghendaki supaya setiap kita mempunyai peringatan akan firman, akan hukum-hukum Tuhan. Saudara, nah, dengan pendahuluan ayat ini, saudara, saya akan masuk bersama dengan saudara tentang God's time is not ours. Jadi waktunya Tuhan itu bukan waktu kita, saudara. Yaitu maksudnya waktu Allah sajalah. Pastikan buat saudara, pastikan buat saya. Kalau waktu kita ini akan mengecewakan kita dan akan membawa kita kematian kita dalam neraka, maka mintalah waktu Allah. Pastikan bahwa itu terjadi dalam hidup saudara. Sebab yang namanya waktu, ya saudara, ini pasti ada ujungnya. Untuk apa? Waktu ini ada sesuatu periode. Waktu hidup manusia contohnya yang paling lumrah, saudara. Nah, pada akhir hidup kita untuk apa, saudara? Dan kemana kita pergi? Tuhan akan memberikan kepada kita satu kepastian. Kalau kamu ada pada my time, kairos, waktuku, kamu selamat. Di dunia ini sepanjang atau sependek apapun hidupmu tidak masalah. Ketika kamu mati masuk di dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, itu saja maksud Tuhan. Tidak ada maksud yang lain. Ya, saudara, saya perlu menjelaskan bahwa di seluruh alam semesta hanya kairos Allah yang pasti dan akan terjadi. Itu pasti dan akan terjadi. Di seluruh alam semesta, bukan cuma manusia saja. Ya, saudara, seberapa manusia bisa mengeksplor alam semesta, nah sebegitulah dia harus tahu bahwa kairos ini tetap berlangsung. Kairos ini tetap ada. Kairos ini harus dipenuhi oleh Allah. Yang memenuhi Allah, bukan manusia. Ya, saudara, kita mempunyai planning anak-anak kita beritahu kalau kamu selesai SMA, kamu naik ke universitas, ya nanti kamu selesai ini. Ini semua ada planningnya, semua ada batas periodisasi waktunya, saudara. Tetapi itu semua adalah sementara. Tapi seorang yang mempunyai waktu Allah, kairos Tuhan, dia selama-lamanya di dunia langsung masuk dalam kerajaan Allah. Di dunia mulia, katakan di dunia mulia, di sorga luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, saya sebelum lanjut masuk dalam firman, saya akan menjelaskan tentang kairos. Pertimbangan perihal kairos. 1. Kairos beda dengan kronos, tidak sama-sama dalam bahasa Greka, bahasa Yunani, dan artinya sama. Ya, kairos dan kronos. Kronos itu adalah waktu. Itu sebab semua yang berkenaan dengan jam, arloji, dengan waktu, time, itu adalah kronos yang dipakai di dunia. Tidak ada mereka pakai kairos, tidak boleh. Karena kairos hanya untuk sesuatu sejarah yang mulia dan sesuatu yang spiritual, yang rohani. Ya, nah, kairos adalah waktu yang punya kesempatan untuk menghasilkan hal-hal indah. Kronos tidak punya. Ya, saudara, kita berkata nanti jam 10 saya akan menerima bayaran. Ya, saya akan menerima gaji saya atau mendapat pembagian keuntungan saya. Itu kronosnya jam 10, saudara. Tetapi itu bukan kairos, itu kronos. Tetapi beda dengan kairos, ya saudara. Kairos adalah waktu yang punya kesempatan untuk menghasilkan hal-hal yang indah di dalam hidup manusia. Ya, jadi saya dan saudara dari dua kata tentang waktu ini kita sudah bisa milih. Nah, kita tidak boleh hanya ada pada kronos. Ya, saudara, itu jauh berbeda dengan kairos. Kairos seorang yang tidak bisa apa-apa. Seorang yang lumpuh katakan, yang cacat. Seorang yang miskin. Seorang yang sangat bodoh.
sehingga orang sangat menghina dia. Kalau dia masuk di dalam kairos Tuhan, jangan sembrono sama orang ini. Karena Tuhan akan mengangkat dia. Yang percaya katakan amin. Disinilah kairos bekerja. Karena orang ini dengan segala kekurangannya, kesadarannya berserah kepada waktu dari Tuhan. Dan itu menghasilkan hal-hal yang indah di dalam kehidupannya. Katakan saya juga percaya. Saudara, di sini saya perlu menyimpulkan tentang Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9. Ya saudara, jangan lupa apa yang dilihat oleh matamu dan apa yang ada di memorimu. Ya, itu yang harus kau ajar pada keturunanmu, anak cucu cicitmu. Tadi ayat 9 yang kita baca. Saudara, jangan lupa. Katakan, saya tidak boleh lupa. Supaya hidup saya ada di dalam kairos Tuhan. Ya. Nah, itu sebab para kekasih, ini ayat yang istimewa. Selanjutnya, kairos sering dimaknai dengan eukairia. Eukairia itu dari dua kata eu, artinya bagus, dan kairos, momen kesempatan. Jadi momen kesempatan yang bagus, katakan momen kesempatan yang bagus. Eukairia harus terjadi dalam hidup saya. Jadi kita sudah mulai melangkah dari sekedar kairos menjadi eukairia. Ya, jadi ini adalah sesuatu momen kesempatan yang bagus. Saudara, luar biasa. Jadi orang yang menyerahkan hidup pada kairos Tuhan, maka dia boleh memiliki di dalam hidupnya seringkali eukairia di dalam hidupnya. Ya, kesempatan yang bagus yang menghasilkan kesempatan yang indah. Implikasinya dalam pelaksanaannya adalah di bidang rohania. Terus rohania harus lebih dulu. Tadi saya katakan kairos tidak dipakai untuk jam berapa. Kairos jam berapa nanti. Kairos berapa nanti kita ketemu. Tidak. Tapi orang-orang sana mengatakan kronos. Kronos berapa kita ketemu. Nah, saudara, implikasi daripada kairos adalah di bidang rohani. Orang yang ada di bidang rohani, dia sedang menantikan momentum yang bagus di dalam hidupnya. Katakan luar biasa. Sehingga kairos menghasilkan eukairia di dalam kehidupannya. Ya, ini sekedar tentang etimologi daripada kata kairos. Para kekasih, selanjutnya saya akan tunjukkan kepada saudara di dalam ayat yang ke-10 dari Ulangan pasal yang ke-4 ya. Baiklah, kita akan baca sekali lagi ya. Pasal 4 ayat 10. 1, 2. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Amin. Saudara yang kekasih, sehingga mengajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi mereka harus ngalamin. Para orang tua harus ngalamin. Kalau saudara adalah seorang yang masih muda dan orang tua saudara tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka saudara sebagai anak muda di dalam rumah, saudara harus mengalami supaya saudara memberi contoh dan kasih lihat, kasih tunjuk kepada orang lain bahwa aku mengalami eukairia di dalam hidupku karena aku berserah kepadanya. Nah, dalam ayat ini kalimat yang pertama, saudara, yakni hari itu. Ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku. Ya saudara, jadi saya singkat, hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku. Ini adalah perkataan Musa. Saudara, jadi diulangi dalam kitab Ulangan. Nah, hari itu adalah waktu kronos. Tetapi waktu Tuhan berfirman, itulah kairos. Saudara. Jadi saya jelaskan di sini tentang dalam satu kalimat ini
Ya, dalam dua kalimat ini ada perbedaan kata, saudara. Waktu duniawi, hari itu, yaitu hari itu tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Waktu itu, saudara, tidak disebutkan. Tapi itulah kronosnya, itulah keadaannya. Itulah momentum ketika Musa berdiri di hadapan Tuhan, lalu Tuhan berfirman kepada dia. Hari itu. Nah, kata berfirman kepada dia berubah. Waktu Tuhan berfirman. Katakan, waktu Tuhan berfirman kepada saya, itulah kairos saya yang akan membawa saya menerima eukairia seumur hidup saya. Ya. Jadi begitu jelasnya. Hari itu adalah hari duniawi. Boleh kalau ada tanggalnya dicatat, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, pada waktu Musa menghadap Tuhan. Tetapi waktu tersebut, kronos tersebut, dirohanikan oleh Musa ketika dia menerima firman. Katakan, ketika saya menerima firman Tuhan, kronos saya dirohanikan menjadi kairos. Lihat. Terus orang mendengar firman, dia mengalami kairos Tuhan. Amin. Bukan karena dia masuk gereja, bukan karena dia menyanyi, tetapi karena dia mendengar firman Tuhan. Terus firman Tuhan sangat penting. Penting apa tidak? Ya, sangat penting. Saya tuliskan di dalam bahasa Inggrisnya time, ya saudara. Nah, sekarang saya akan menggunakan waktu dunia sebagai time untuk seterusnya. Time. Time kita pakai untuk menghadap Allah. Katakan, time saya harus saya pergunakan untuk selalu menghadap Allah. Supaya saya memiliki sejarah eukairia. Amin. Ya. Nah, waktu Allah atau kairos itu karena Tuhan berfirman kepada kita. Jadi saat itulah, sudah tentu bukan hanya ketika saudara mendengar melalui live streaming di rumah atau di kendaraan saudara saat ini, saudara mendengar atau di dalam gereja, sedikit kita para petugas saja yang berkumpul di sini. Saudara bukan hanya mendengar ini saja, tapi kadang-kadang Tuhan berbisik dalam hati sanubari kita. Dia memberitahu kepada kita. Dia mengajari kita, dia menegur kita, dia menyuruh kita, dia melarang kita. Itulah kairos, di mana Tuhan berfirman kepada kita, sehingga ketika kita dalam satu momentum kronos atau time, kita diselamatkan. Katakan, saya bisa diselamatkan. Ketika momen time saya, kronos saya dalam bahaya atau darurat, Tuhan menyelamatkan. Ya, jadi saudara dan saya harus tahu, orang yang ada pada kairos, dia adalah satu hubungan yang pendek saja, yang dekat sekali dengan Tuhan. Saudara, dia bisa menerima pertolongan Tuhan dengan cepat, atau begitu cepatnya Tuhan bisa memberuk dia, menerima dia, mengangkat dia. Mungkin dalam kematian, atau mengangkat dia dalam hidup-hidup seperti Henokh. Itu karena terlalu dekatnya dia dengan Tuhan. Jadi saya dan saudara harus tahu, ya. Nah, saya menjelaskan mengenai soal waktu Allah adalah waktu Tuhan berfirman atau kairos, ya. Ingin dipercayai banyak, adakan kairos. Maka Tuhan 100% akan memberi segera dan sempurna bagi sejarah hidup kita. Katakan, luar biasa. Saudara, ada dua ayat kita akan buka dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-9 ayat 9. Ya, saya bacakan. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang. Wow, kalimat ini jelas sekali. Pada kairos inilah aku akan datang. Ya. Dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi ayat 9 ini adalah perkataan Tuhan kepada Abram. Ya. Dan Sarah
akan mempunyai seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti inilah aku akan datang. Maksudnya apa? Pada waktu Tuhan berfirman, dan firman diterima oleh Abram dan oleh Sarah, maka itulah saatnya Tuhan menaruh dalam kandungan Sarah seorang anak bayi laki-laki, yaitu Iska. Saudara, ya. Ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, teruskan, sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Wow banget. Jadi Anda dan saya harus tahu, orang yang ada di dalam Kairos ayat 9, ya, pada waktu Tuhan berfirman, itulah Tuhan memberi kepada Sarah seorang anak laki-laki. Saudara. Dan itu dikerjakan segera dan sempurna. Saudara, Sarah tidak mengalami keguguran atau miskram. Sarah bisa melahirkan dengan normal, dengan baik. Dan anak ini menjadi luar biasa. Saudara, apa yang difirmankan Tuhan menghasilkan. Itu sebab pada waktu Tuhan berfirman. Saat ini Anda mendengar firman. Ini adalah saat Tuhan berfirman kepada Anda. Kalau Anda mengambil, menangkap dengan iman, masuk dalam hati dan jiwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat. At the same very moment that the words of God, you receive it in your heart, in your mind, and you can understand whatever God speak to you, whatever the preacher said to you, you have to receive from God. If you do not receive, then maybe you not receive the words of God. Maybe you are not under the kairos of God. Jadi kalau saudara menerima firman, itu pada waktu Tuhan. Aku mau buang waktu yang lain. Aku tidak kepikiran mau ke sana, mau ke sini, setelah ini mau makan itu. Tidak. Aku hanya datang menghadap Tuhan. Ini kairos Tuhan buat aku. Nah, orang yang bisa ada pada kairos Tuhan, saudara, maka firman menghasilkan. Amin. Seperti Sarah, seperti Abram. Pada zaman tempo dulu. Ini dahsyat sekali, ya. Dan katakan, dan bila Tuhan bekerja, pasti segera, pasti sempurna. Amin. Nah, saudara, dengan pemacu dua ayat ini, Roma 9, 9 dan 28, saya akan bawa saudara kepada dua faktor pemaksa. Katakan faktor pemaksa. Yang memaksa saya, mendorong saya, agar saya masuk dalam kairos Allah. Ya, saudara, kadang-kadang manusia itu kalau tidak didorong, tidak dipaksa, dia tidak bisa. Tapi kalau sudah kepaksa benar, maka dia baru terbuka pikirannya. Dia baru berserah kepada Tuhan. Selama ini dia tidak mau. Selama ini maunya sendiri. Tapi kalau dia sudah mentok, maka dia harus berseru kepada Tuhan. Berapa banyak kali terjadi pada kita. Berapa ratus orang yang sudah minta didoakan, saudara, oleh saya. Karena mereka mengalami hal ini. Nunggu sampai mentok. Nunggu sampai hancur. Nunggu sampai berantakan. Kenapa? Karena mereka tidak mau berserah pada waktunya Tuhan. Mereka selalu menggunakan time, kronos. Dan mereka tidak mau kairos. Karena mereka punya cita-cita dapat uang banyak, belum tercapai. Karena anak mereka belum berhasil. Karena mereka belum senang-senang dalam dunia. Banyak faktor membuat orang tidak suka kairos. Tuhan tahu. Itu sebab kadang-kadang Tuhan paksa. Karena aku cinta sama kamu, tak paksa. Saudara, aku paksa kamu. Supaya kamu bisa masuk dalam kairos. Ya, semua katakan, karena Tuhan cinta saya. Jadi saya dipaksa untuk masuk dalam kairos. Ya, saudara yang kekasih, ada dua faktor pemicu dan pemaksa untuk orang, yaitu satu, di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-9.
Kita akan membuka Alkitab dan kita akan membacanya. Ayat 9 dan ayat 10. Ya. Siap? 1, 2. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Ayat yang ke-9 perhatikan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Saudara, hari kami berlalu karena gemas-Mu. Tuhan, Engkau marah, tapi marah yang sayang. Ibu, bagaimana ibu kalau anak tidak mau makan? Ya, kalau anak yang baru bertumbuh ini tidak mau tidur, tidak mau minum susu, ya, ibu marah, ibu jengkel, tapi gemes. Saudara, gemes itu bukan kejam, marahnya marah yang sayang. Ya, kamu tak jiwit. Yang dijiwit ini udara, ya, yang dijiwit dirinya sendiri. Kenapa? Sayang kepada anak. Saudara yang kekasih, tetapi marah. Kamu kok tidak mau nurut sih? Gemes aku. Saudara, kata gemas ini saya suka. Sebab banyak di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan marah. Marah. Padahal Tuhan itu memang gemes. Jadi marah, sayang. Katakan marahnya Tuhan karena sayang. Nah, jadi gemes. Ya, saudara, gemes. Jadi yang pertama, yang tadi kita sudah pelajari, ini adalah karena hal dunia. Ya, gemesnya Tuhan. Kedua, dalam Markus 13 ayat 20 ini masalah pribadi. Masalah pribadi kita. Mari kita akan buka bersama. Markus 13 ayat yang ke-20. Ya, mari kita akan baca bersama. Markus 13, 20. 1, 2. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Oleh karena orang-orang pilihannya, Tuhan mempersingkat waktunya. Wow. Jadi senang kita. Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan hamba lama-lama dalam penderitaan. Engkau akan memaksa hamba untuk hamba masuk dalam kairos lebih cepat. Sehingga kalau hamba meninggal lebih cepat, hamba melayang lenyap. Artinya masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya. Dan kita semua harus tahu, dua unsur pemaksa. Faktor duniawi, ya, termasuk keadaan kita, Mazmur 90 ayat 9 dan 10. Dan faktor pribadi kita, Markus 13 ayat 20. Katakan, karena saya orang pilihan. Jadi saya sangat istimewa. Bila saya masuk pada kairos Tuhan. Ya, percayakan diri saudara. Pada kairos Tuhan. Cita-cita boleh. Tapi kalau Tuhan berbisik kepada saudara, anakku, stop dengan cita-citamu. Ganti, aku mau membuat yang lebih indah. Apa jawab saudara? Jawabnya apa? Ya Tuhan, terima kasih. Hamba akan stop dengan cita-cita hamba. Dan hamba akan berubah pada apa rencana dan kehendak-Mu. Amin. Mari angkat dua tangan saudara. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Di rumah saudara ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau telah menyatu dengan tubuh darah kami Tuhan. Dan Engkau telah memberikan pada kami pengurapan mulai dari saat ini. Sebab itu saudara diberkatilah Engkau. Dalam mata pencaharian, dalam kesehatan. Sebagian saudara yang sedang isolasi mandiri, self-isolating, dimanapun Anda berada. Istimewa saudara-saudara kami ada di rumah sakit. Engkau jamah mereka dan membuat mujizat kepada mereka. Dan biarlah kehendak Tuhan jadi dalam tiap orang-orang sakit. Terima kasih Bapa, diberkati mata pencaharian saudara. Studi pelajaran anak-anak muda dan segala yang saudara harapkan dari Bapa.
Kalau saudara berada dalam kairosnya, Bapa memberkati saudara luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.